Pada saat ini, Jiang mulai terbang seperti sapuan yang mengancam jiwa. Di bawahnya, beberapa iblis mengikuti dari dekat di atap. Tidak peduli bagaimana Jiang meningkatkan kecepatannya, setan-setan ini semua mengikutinya. Begitu ditemukan, Jiang merasakan sedikit tekanan. Mengapa begitu cepat? Jiang masih memiliki tingkat kepercayaan tertentu pada kecepatannya. Tetapi dia tidak menyangka kecepatan lawan begitu cepat sehingga dia tidak bisa menyingkirkannya. Dan melihat mereka mengikuti, Jiang tiba-tiba terbangun. Bukankah ini cara safari? Mengikuti mangsa sepanjang jalan, menyaksikan mangsa menghabiskan energi dalam kepanikan. Jiang akhirnya berhenti pada saat ini, dan matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Perlakukan saya sebagai mangsa, Anda tidak cukup berkualitas. Setelah mengklarifikasi situasinya, Jiang tidak panik, dan mencoba yang terbaik untuk menenangkan pikirannya. Kekuatan iblis-iblis ini lebih tinggi dari mereka, dan tidak mungkin menyingkirkan mereka seperti ini. Setelah pelarian yang begitu lama, kekuatan fisik mereka menurun drastis. Tidak mungkin melarikan diri begitu saja, lebih baik menghitungnya. Setelah memikirkan tentang apa yang harus dia lakukan, Jiang melambat, menundukkan kepalanya, dan terengah-engah. Memberikan tampilan seolah-olah dia kelelahan. Saat kecepatannya menurun, iblis-iblis ini juga menurunkan kecepatan mereka dengan tepat agar tidak menutup pengepungan terlalu cepat. Bagaimanapun, ini adalah kota ras iblis, dan ada beberapa tentara ras iblis. Tetapi sebelum mereka mengetahui situasinya, mereka tidak akan mengambil tindakan dengan mudah, memaksa Jiang untuk melarikan diri ke arah yang jauh. Dari para prajurit ini, itu tidak cukup jauh sekarang, tidak cukup bahwa mereka dapat dengan mudah melarikan diri dari kejaran para prajurit ini setelah mereka menangkap Jiang. Sederhananya, tujuan mereka hari ini adalah untuk menangkap Jiang, tapi ini jelas bukan tempat berburu yang mereka harapkan. Saat Jiang melambat, dia juga memiliki waktu bernapas yang cukup untuk mendapatkan kembali kekuatannya sedikit demi sedikit. Sehingga pada akhirnya Jiang langsung jatuh ke tanah dan berlari sepanjang jalan. Dengan sengaja berpura-pura lelah dan membingungkan iblis di belakangnya, Jiang akhirnya memiliki cukup waktu dan tenaga untuk menganalisis situasi saat ini. Diam-diam membedakan posisinya, Jiang tiba-tiba menggerakkan sudut mulutnya. Dia sudah melihat betapa buruknya situasinya saat ini. Itu sudah mencapai tepi kota, tetapi hanya dengan melihatnya dari kejauhan. Saya tahu hampir tidak ada tentara iblis yang ditempatkan di sini. Begitu dia melarikan diri dari kota, dengan kecepatan iblis-iblis ini, dia akan segera dapat menangkapnya. Ini sangat buruk baginya. Setelah menemukan ini, Jiang segera memikirkan jalan lain. Tetapi selain melarikan diri keluar kota, akan selalu ada setan yang akan mengganggu pengaturannya dan memaksanya keluar kota. Tentu saja, Jiang sekarang sedikit menyesalinya. Mengapa dia melompat-lompat seperti burung yang ketakutan? Saat itu, dia hampir paling dekat dengan tentara iblis, tetapi jaraknya hanya beberapa ratus meter. Saat itu, kondisinya baik-baik saja, dan jaraknya sangat dekat. Dia mengambil risiko membunuhnya, dan dia mungkin sudah lama melarikan diri, jadi dia tidak akan dikejar oleh orang-orang seperti binatang buas. Langkah kaki Jiang menjadi semakin kacau, seolah-olah dia kelelahan, dan akhirnya dia berhenti tiba-tiba, mengulurkan tangannya ke dinding, dan terengah-engah. Ini hanya penampilan. Apa yang benar-benar menghentikan Jiang adalah pemikirannya. Dia merasa bahwa saat ini adalah keputusan yang sangat tidak rasional untuk melarikan diri. Kita harus mencoba keluar dari pengepungan orang-orang ini. Kecepatan iblis ini sangat cepat, tetapi kekuatan mereka yang sebenarnya tidak terlalu kuat. Jika benar-benar terlalu banyak, itu harus diambil secara langsung. Mengapa menggunakan cara merepotkan seperti itu untuk menyelamatkan begitu banyak lingkaran? Jika mereka tidak bereaksi, ada peluang untuk keluar dari pengepungan. Lagi pula, mereka membagi tenaga mereka terlalu jauh, sehingga tidak akan ada banyak pasukan pengejar di belakang mereka. Itu hanya 3 ras iblis ini. Dengan cara mereka sendiri, tidak mungkin mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Saat langkah kaki Jiang berhenti, 3 iblis di belakangnya juga jatuh. Tetapi posisi mereka bertiga menarik, menghalangi mundurnya Jiang, tetapi tidak menghalangi arah Jiang untuk meninggalkan kota. Yo, ini bukan kekuatan. Seperti yang diharapkan dari pewaris penguasa kota, aku tidak tahan dengan latihan kecil seperti itu, dan ini rumit. Kakak kedua, jangan membicarakannya. Orang-orang menyajikan makanan dan minuman yang enak, tetapi mereka tidak bisa dibandingkan dengan kita orang yang kasar dan sembrono. Kakak kedua, kamu tahu bahwa aku suka hal-hal kecil seperti ini dengan kulit yang lembut dan daging yang empuk. Saya pasti akan membiarkan saya dulu. Cobalah, ketika saatnya tiba, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Kamu harus memberikan sedikit ancaman kepada orang tua itu, dan dia akan melakukan apa yang kita minta. Beberapa orang sepertinya sedang mengobrol, tetapi sebenarnya mereka memaksa Jiang untuk memeras kekuatan terakhirnya. Yang terbaik adalah meninggalkan kota. Jadi kata-katanya terus terang dan menjijikkan. Tetapi pada saat ini, Jiang telah mengetahui pikiran mereka, dan saat berjalan dan beristirahat, kekuatan fisiknya telah banyak pulih.
Meski masih terlihat kewalahan, Jiang masih mengambil kesempatan terakhir. Setelah mengembuskan nafas terakhirnya, Jiang tiba-tiba berbalik dan dengan kasar. Ujung jari dan cakar muncul bersamaan, dan cahaya dingin yang tajam mengamuk di depan beberapa iblis. Letusan tiba-tiba Jiang membuat ketiga iblis itu terkejut, dan buru-buru mundur beberapa langkah. Saat berikutnya, Jiang melangkah ke samping, seperti embusan angin yang bersiul. Ada 3 orang di sini, dan hanya ada 1 orang di samping. Lebih mudah untuk melarikan diri, dan Anda dapat melihat dengan jelas sekilas. Sebelum ketiga iblis itu bereaksi, mereka mendengar raungan Jiang. Siapapun yang menghalangiku, mati. Saat berikutnya, kepanikan dan jeritan menyebar ke seluruh kota. Tidak, anak ini akan membuat masalah. Cepatlah, jangan kaget. Ini adalah akhir dari masalah ini. Kamu hanya bisa memaksakan aksinya. Ketiga iblis itu bergegas menuju posisi Jiang. Dan pada saat ini, Jiang telah menerobos iblis yang tidak menaruh curiga dan melarikan diri dari kantong yang diatur oleh iblis tersebut. Setelah melarikan diri dari beberapa jalan, Jiang tidak menghadapi pengepungan berlapis lagi, tetapi melihat banyak setan yang tidak diketahui asalnya. Sementara orang-orang ini menghalangi jalannya, sebuah ide berani muncul di benak Jiang. Saya putra Tuan Kota Yan Yun. Saya dikejar oleh pencuri hari ini. Jika Anda membantu saya melarikan diri, semua orang akan sangat berterima kasih. Sambil mengatakan ini, Jiang langsung memulai rutinitas menghancurkan kekayaan dan melenyapkan bencana, merampas banyak harta benda dan melemparkannya langsung ke belakangnya. Dengan cara ini, Jiang untuk sementara keluar dari bahaya. Hanya saja kecepatan iblis di belakang mereka ini tidak lambat. Bahkan jika ada setan-setan ini yang menjara properti untuk memblokir 1 atau 2, hanya masalah waktu sebelum mereka ditangkap. Melihat iblis di belakangnya semakin dekat dan dekat, dia akan mengepung kembali, dan dia masih jauh dari kembali ke zona aman. Rasa putus asa merayap di hatiku. Saat ini, dia melihat seseorang datang perlahan dari cakrawala, dan dia melihat pakaian yang sangat mewah. Sekilas, dia tahu bahwa dia bukan orang yang sederhana, jadi dia langsung membungkuk. Tuan, selamatkan aku.